Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar Satrio Wicaksono dengan NIM 415 230 118. Di sini saya akan menjelaskan jawaban untuk P1 bagian A, yaitu penjelasan artikel Text Generation with an RNN untuk UAS mata kuliah Generative AI. Jadi kita mulai ke konsep dasarnya terlebih dahulu. Jadi artikel ini mendemonstrasikan cara membuat teks secara otomatis, huruf demi huruf atau karakter base, menggunakan Recurrent Neural Network atau RNN. Lanjut ke dataset yang digunakan ialah kumpulan tulisan Shakespeare yang dimana idenya sangat sederhana. Jadi model diberi sepotong urutan karakter, lalu dilatih untuk menebak satu karakter berikutnya. Contohnya dari potongan Shakespeare itu model belajar bahwa karakter selanjutnya kemungkinan besar adalah E bila proses menebak ini diulang terus-menerus, di mana karakter hasil tebakan dimasukkan kembali sebagai input. Maka model dapat merangkai teks yang panjang. Jadi ada 5 tahap di dalam artikel atau 5 tahap yang dijelaskan dalam artikel, yaitu vektorisasi data, membentuk contoh latih, arsitektur model, pelatihan atau training, dan juga terakhir pembuatan teks atau generate atau generasi. Kita masuk ke tahap pertama, yaitu vektorisasi data. Jadi teks dibaca secara utuh, lalu dikumpulkan daftar karakter unik yang muncul di dalamnya atau vocabulary. Jadi setiap karakter dipetakan menjadi angka menggunakan layer string lookup. Kita disiapkan juga pemetaan baliknya. Jadi dari angka kembali ke huruf supaya hasil prediksi bisa diterjemahkan lagi jadi teks yang bisa dibaca oleh manusia. Masuk ke tahap kedua, yaitu membentuk contoh latih. Jadi teks dipotong menjadi urutan berukuran tetap, misalnya 100 karakter per potongan. Input adalah karakter ke 0 sampai ke N-1. Jadi target adalah urutan yang sama, digeser satu karakter ke depan. Jadi intinya itu diberi karakter sampai posisi ini, apa karakter setelahnya. Data diacak urutannya, lalu dibungkus menjadi batch, misal 64 contoh sekaligus. Masuk ke tahap 3, yaitu arsitektur model. Gambarnya ada seperti ini. Jadi untuk layer pertama itu ada embedding, yaitu mengubah ID atau angka tiap karakter menjadi vektor berdimensi tertentu. Lanjut dari embedding itu ke layer glue, yaitu lapisan RNN yang menyimpan state atau memori internal antar langkah waktu. Ini juga bisa diganti dengan LSTM. Selanjutnya setelah itu kan output, lanjut ke dense layer, yaitu menghasilkan logits sebanyak ukuran vocabulary, yaitu skor memungkinkan tiap karakter berikutnya. Masuk ke tahap 4, yaitu pelatihan atau training. Jadi fungsi loss yang digunakan di artikel ini adalah categorical cross entropy dari logits. Untuk optimizer yang digunakan ada Adam, dan juga model dilatih beberapa epoch sampai nilai loss menurun dan stabil. Tahap 5 atau tahap terakhir yaitu pembuatan teks. Jadi model dijalankan berulang kali, setiap karakter hasil prediksi dimasukkan lagi sebagai input. Dan state RNN dari langkah sebelumnya ikut dikembalikan supaya konteks makin kaya. Ada satu parameter penting yang mengatur hasilnya. Jadi temperatur rendah itu hasil lebih aman atau terprediksi, kadang terasa berulang. Sementara temperatur tinggi itu hasil lebih variatif dan kreatif tapi rawan salah eja. Insight atau kesimpulan dari ini adalah poin yang paling menarik dari artikel ini adalah bahwa model ini murni belajar dari level karakter, bukan kata. Di awal pelatihan, model sama sekali tidak tahu ejaan yang benar maupun konsep kata. Tetapi setelah dilatih, ia mampu meniru struktur naskah drama Shakespeare, misalnya nama tokoh ditulis huruf kapital, ada baris dialog, dan pembagian antar paragraf yang rapi. Ini memperlihatkan bagaimana RNN memodelkan data berurutan melalui memori internalnya dan menjadi fondasi dasar untuk tugas NLP yang lebih maju. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.